Umur 18 tahun, punya $1 juta atau setara dengan 16 miliar rupiah. Bukan 16 miliar sih. Wow. Kamu gimana caranya 16 miliar di umur 18 tahun? Dulu manfaatin kayak gitu. Jadi kayak bentar naik, turun lagi beli gitu. Diakumulasiin total dapat 200 sampai 300-an dari crash Juta? itu. Iya juta. Itu umur 15-16. Wow. Itu lempar $500, itu jadi 50.000. Gimana cara $500 jadi 50.000? Itu 3 bulan lemparnya. Dari 8 juta jadi 800-an. apa strategi yang akan kamu terapkan untuk mencapai 1 T pertamamu? Kedepannya intinya pengen buat private fund sendiri lah. Itu end goalnya ke sana. Tapi sebenarnya berarti kita kalau mau memprediksi kripto ini sebenarnya nggak ada yang pasti gitu loh. Tergantung news aja, tiba-tiba misalnya ada perang lagi, tembak roket lagi, drop lagi. Gak ada yang bisa tahu secara exactly gitu apa yang terjadi. Biasanya peak itu terjadi bukan berdasarkan siklus. Biasanya ada yang collapse gitu, ada yang bangkrut. Jadi kayak buat teman-teman yang belum tahu, aku ini sempat rugi di kripto 800 juta yang viral banget itu. Tapi gara-gara Suli, dia ngerombak portofolioku, sekarang aku jadi plus. Walaupun pagi ini agak shock terapi ya. Merah banget ya. Merah berdarah ya. Tapi nggak apa-apa kan. Mungkin ini bisa jadi dip yang terakhir nih. Sebelum terbang, betul kan? Iya, harusnya ya. Harusnya ini yang paling terakhir kan, dan yang paling dalam. It's okay, justru ini kesempatan kalau ada duit ya diserok lagi gitu. Tapi sebelum kita ngomong-ngomong tentang kripto, aku nih sangat-sangat tertarik untuk membahas seorang Suli yang kemarin di story di expose bahwa umur 18 tahun. Ini bukan aku yang ngomong ya, dia yang ngepost sendiri di story. Umur 18 tahun, punya $1 juta atau setara dengan 16 miliar rupiah. Iya. Kamu 18 tahun atau di KTP-mu doang yang kamu muda-mudain? 18 tahun. Beneran? 18 tahun beneran, iya. Kamu gimana caranya punya uang 16 miliar di umur 18 tahun? Sebenarnya bukan 16 miliar sih. Berapa? Oh, aku tunjukin ya. Oke. Iya. 100 miliar nih. Waduh. Oh, tapi jangan disebut ya. Ini jangan disebut. Iya. Ini dalam rupiah atau di mana? Rupiah aja ya. Aku bisa convert ke rupiah. Oke, convert ke rupiah. Wah, ini hari ini lagi dalam nih. Lagi turun. Iya. Biasanya lebih tinggi dari ini. Biasanya lebih tinggi dari ini. Ini turun 30% dari Oke. Wow. Oke. Gitu ya. Oke. Jadi aku ngomongnya di berapa nih? Aku anggap aku orang biasa aja lah gitu. Oke, enggak ngomongin 16 miliar aja lah. Oke. Ngomongin 16 miliar di usia 18 tahun. Nah, ini kalau kita ngomong dari awal nih Sul, perjalananmu. Itu awal mulanya kamu mulai cari duit dari umur berapa sih? Sebenarnya mulainya kelas 2 SD. Jadi gini, dulu itu awal-awal sering nggak ada niat buat pengen beneran cari duit, tapi dulu itu cuma ngikutin tren. Dulu di sekolah itu, kalau saya tahu yang stick gitu gak? Iya. Buat es krim gitu. Iya, tahu. Nah, jadi kan kalau kesilang itu menang gitu. Betul. Kan. Jadi kayak main sama teman. Terus saya stick itu bisa diamplas dulu. Oke. Jadi gue jualin stick yang diamplas ke teman. Itu satu 2.000, 5.000. Tapi itu nothing lah. Cuma itu triggernya awal cari duitnya dari situ. Oke, 2 SD itu ya? 2 atau 3 SD lah pas tuh. Gila, oke. Terus? Nah, cuma itu ya itu nggak baik duit lah di situ. Cuma jadi addicted tanda kutip buat cari duit karena kayak menarik feelingnya buat cari duit itu senang aja gitu kan cari duit pas itu. Jadi sejak saat itu dan nggak ada lanjut lagi, tapi eventually coba-coba aja kayak misal pas tuh pernah coba IG makeover ya kan, jadi kayak ngerombak-rombak IG orang gitu kan, buatin jadi post-post gitu kan, rapiin gitu. Itu kelas 4, kelas 5 gitu kan. Terus saya pas di SMP coba-coba jadi YouTuber gitu kan, nggak berhasil, coba-coba jadi pesulap gitu kan, masih ada semua videonya, archive-nya itu masih ada gitu kan. Terus saya coba jualin alatnya gitu kan, itu nggak berhasil juga. Terus saya big thing itu pas COVID, jadi COVID hit, terus saya kan semuanya di rumah kan. Pas itu aku buat konten tentang game. Nah gamenya ini awalnya buat konten doang, buat cari attention, jadi kayak beneran iseng doang, bukan buat game apa yang kamu main waktu itu? Growtopia namanya. Oh itu kan udah berhubungan sama kripto? Oh belum. Oh belum? Iya, cuma kayak pas dulu main aja dan ada currency namanya Diamond Lock Channel lah. Currency game ya gitu kan. Itu dijual beliin lah. Ya itu dari gamenya ilegal, cuma ya bisa kena ban dari gamenya. Tapi ya kita ibaratnya kita nge-break rules dari gamenya lah kayak gitu lah, buat ngejual beliin currency di gamenya gitu. Tapi dapat duit besarnya bukan dari situ. Dari mana? Duit besarnya itu dari manage IG orang. Jadi manage IG ini ada agency? Ya semacam agency lah. Oh. Gitu lah. Tapi dulu aku nggak tahu itu namanya agency. Oke. Tapi dulu pakai kayak IG page lu jelek gitu kan, sini gue urusin gitu kan, sini biar gue duit gitu. Jadi satu post bisa 100.000, 200.000 gitu kan. Oke. Dan itu ngurusnya pas tuh 3-4 lebih lah, at its peak lebih gitu kan. Jadi kayak gue liat kayak, oh ini account shopnya jelek gitu kan, oh ini page-nya jelek, gue buatin dulu kayak, oh ini mau gak gue rapin, udah gue buatin gitu hasilnya gitu. Pas
Kayak misal dibuatin trial dulu, kayak misal 9, nih loh kalau sama gue bisa kayak gini loh. Mau gak lanjut gitu kan, nih bayar nih, retainer fee 2 juta gitu misalnya kayak gitu. Dapat ke 3 sampai 4 orang, tapi itu dapatnya 5 sampai 15-an lah pas itu lah. Berarti 15 kali 20 juta kurang lebih? Enggak. Maksudnya total 15 juta. Oh total 15 juta, Total 15 itu duit juta. pertamamu yang kamu dapat tuh? Tapi awalnya pelan-pelan, nggak langsung segitu. Iya, maksudnya yang duit gede pertama itu 15 juta itu kan? Ya, tapi nggak exactly langsung ke transfer 15 gitu. Iya, Tapi pelan-pelan. Oke. Terus Dan di umur berapa nih? 15, 14 lah. 14 tahun? Iya. Oke, terus? Pas tuh mikirnya kayak, oh ini dapat UMR udah cukup lah. Tapi Iya. eventually ya dapat terus kan gitu. Terus saya uangnya diinvestasiin ke saham. Waktu itu Gitu. saham 2020 ya? 2020 kan populernya bukan kripto dulu. Populernya saham dulu gitu kan. Semua orang bicaranya saham. Jadi apa sih saham gitu kan. Coba invest gitu. Betul. Tapi investnya itu dipecah dulu. Jadi kayak stylenya itu pengennya main safe. Terusnya kayak taruh ke BCA lah, taruh ke BRI. Semua itu dulu pakai atas nama orang tua. Jadi gue sama gue itu ada buku khusus sampai sekarang masih disimpan. Itu isinya kayak catat kayak dapat duit dari sini, dicatat debit, kredit gitu. Oke, paham. Terusnya kayak kalau taruh duit ke sekuritas gitu kan, itu dicatat juga gitu. Kayak taruh duit ke saham ini gitu kan, dan seterusnya gitu. Nah kebetulannya pas itu market crash kan, jadi kan COVID itu semuanya bottom berapa 30-40% semua saham itu akan crash kan. Jadi pas V-shape itu dapat banyak gitu. Betul. Dan V-shape itu mantul ya? Iya, V-shape itu kayak marketnya rebound gitu. Iya, okay. Marketnya naik gitu pas abis turun. Okay. Pas tuh nggak ngerti technical gitu kan, nggak ngerti trading, nggak ngerti apa-apa. Cuma pas tuh ngeliat ada pattern di marketnya, ada pola gitu. Di saham ini? Di saham. Jadi gue ngeliatnya kayak ini saham kenapa mondar-mandir, dia mondar ke atas 10%, ke bawah 10% dikit. Ini kayak bisa dimanfaatin, naik turun 10% gitu. Jadi dulu manfaatin kayak gitu. Jadi kayak bentar naik, jual gitu, turun lagi beli gitu. Jadi ujung-ujungnya diakumulasiin total dapat 200 sampai 300-an dari crash juta? itu. Iya juta. Itu umur 15-16. Wow. Yeah. Oke, terus? Tapi setelah itu, ini kalau tokonya bangkrut, gue gak dapat income lagi gitu kan. Jadi kayak caranya kayak gimana? Cara terbaiknya berarti harus cari source lain gitu. Gak bisa dari sini, ini gak bisa diandelin. Kepikiran pas itu trading forex gitu kan. Gak tau lah itu bisa dari mana. Pokoknya kayak pas itu kayak how to make money online terus kayak trading forex gitu. Oke. Terus saya coba trading forex itu beli kelas. Beli kelas forex, belajar. Iya. Oke, terus? Itu kayak spend pokoknya semua duit itu hampir 100 lah. Hampir 100 juta untuk belajar? Iya, itu spend gitu kan. Oke. Terus saya hasilnya rungkat juga sama aja. Oh, gitu ya. Dari forex pun rugi juga? Rugi, jadi kayak duit yang didapat dari saham plus dapat income juga kan per bulannya. Ini ditembakin ke forex, coba-coba gagal gitu kan, nggak dapat duit gitu kan. Justru minus. Margin call-nya itu 11 kali. Jadi kayak kena likuidasinya 11 kali. Itu semua account history-nya masih ada gitu kan. Terus. Dari 200-an sisa 30-an atau 40-an something gitu kan. By the way itu bukan 200 only. Karena kan per bulannya dapat duit kan. Tapi duitnya nggak diinvest. Gitu kan. Duitnya dipakai buat forex. Coba trading gitu kan. Akhirnya ngerasa kayak ini kenapa kayak gini gitu kan. Kayak berantakan gitu. Jadi forexnya di stop dulu, terusnya pas itu ada salah satu konsep, jadi di industri forex itu ada yang namanya prop firm gitu. Cuma secara singkat kita dimodalin trading gitu kan. Dan jadi bagi hasil kan? Iya, jadi kita bayar fee gitu kan. Kalau kita berhasil lolos sesuai kriteria mereka kita dibayarin. Kita dapat komisi. Dapat komisi berdasarkan hasil dari trading kita gitu kan. Misal kita prop firm itu turning point-nya mulai dari situ gitu kan. Awalnya coba trading gitu kan. Prop firm bayar fee gagal, bayar fee lagi gagal. Cuma ujung-ujungnya berhasil dan itu ada satu kali itu lempar $500 ya kan, itu jadi 50.000 dan itu beneran strukturnya kayak udah ngerti gitu. Jadi gimana cara $500 jadi 50.000? Itu 3 bulan lemparnya, masih ada semua history. Dari 8 juta rupiah 8 juta jadi 800-an. Kali berapa tuh? Iya, itu baru Januari 2024 ini. Oke. Iya, kan tetap ada income-nya kan dari game dan lain-lain. Itu ditembak pas tuh ke kripto awalnya. Kripto awalnya pas Bitcoin di 16.000 itu gue udah bacot ke semua orang kayak ini beli gitu kan. Tapi mulai all in itu di 22, 23. Itu all in semua duitmu, hartamu masuk semua situ. Iya, karena kayak harus berani dipelajarin berarti ini kriptonya gitu kan. Bitcoinnya harus dipelajarin gitu. Kita harus ngerti gitu kan. White papernya dibaca gitu ya. Kayak baca dan nonton YouTube, pokoknya beli course semuanya beli gitu. Dari luar negeri beli, dari itu semuanya beli gitu. Jadi kayak gue gak pelit-pelit buat spending di edukasi enggak gitu. Itu paling penting ya. Iya. Bitcoin di 22-23 ribu itu mulai masuk. Tapi semua income-nya itu pokoknya ditembak lah ke sana lah gitu kan. Plus kan sambil dapat dari industri prop firm kan. Dari forex kan. Jadi dulu tuh cara dapat funnel duitnya itu
duit yang dari forex itu dilempar ke kripto semuanya gitu. Jadi kan ini kan gak butuh modal kan, karena kita dimodalin gitu kan. Dilempar, tembakin ke kripto gitu kan. Tapi pas itu Bitcoin sama ETH only. Dan ujung-ujungnya dapat duit dari sini, ini kan growth-nya kan kenceng kan, ke atas kan. At some point itu di Q1 2024 kemarin itu ada satu kali portfolionya explode gitu kan. Kan Q1 itu naik banget. Iya, betul. Alts kan meledak kan. Betul. Nah itu pas itu coba di switch kan beberapa alts kan, dan ujung-ujungnya growth-nya kencang itu dapat 1,4 M di Q1 gitu kan. Total portfolio jadi beneran awal tahun itu cuma 250-an jadi 1,4 M gitu kan. Dan itu lumayan shocking gitu kan. Tapi pas lagi cycle turunnya itu drawdown-nya cukup parah juga, itu jadi sisa 500, 600-an something kayak gitu kan. Dan gue ujung-ujungnya buat community kan. Dan community itu jadi nge-support buat jadi salah satu income plus dari forex ini gitu kan. Jadi 2 income-nya ditembakin ke kripto gitu kan. Ujung-ujungnya eksplosifnya itu portfolio-nya mulai meledaknya itu pas Q3 Q4-nya itu. Tahun lalu dong, barusan ini. Iya, barusan ini meledaknya gitu. Dan sekarang kan emang lagi drawdown, ya udah gitu, kayak gitu. Dan ujung-ujungnya ya dapat di angka segitu. Iya, gitu. tapi maksudnya kan 99% trader itu gagal kan. Ini secara data yang kemarin Koendru ngomong di sini sih. Iya. Itu kamu setuju nggak dengan hal itu? Iya, datanya tuh 99,7%. Iya. Iya. Berarti kamu di 0,03%. Ya, sebenarnya tapi cara ngitungnya bukan kayak gitu. Tapi kayak sebenarnya normal sih. Kayak misal bisnis sebenarnya juga semua orang gagal, cuma kan gak ada datanya, ya kan? Kayak misal trading tuh kelihatan 99% gagal gara-gara kan orang sign up gitu kan. Kelihatan. Sebenarnya kayak oh ini rungkat atau enggak kan kelihatan kan dari sisi brokernya kan. Minimal kalau buat bisnis kan nggak harus daftar dulu buat bisnis kan gitu. Betul. Sebenarnya nggak cuma trading sih, semuanya juga 99% juga gagal gitu kan. Cuma perkara ada datanya atau enggak sih, kayak gitu sih. Tapi kan kalau trading ini kan berarti sesuatu yang maksudnya secara psikologi juga kita harus stabil dan lain-lain. Iya. Nah itu susah banget kan. Kayak contoh kita jual terus tiba-tiba dia naik lagi. Iya. Padahal udah untung nih misalnya 50%, tapi dia gara-gara naik ke misalnya naik 300%, kita jadi sedih gitu loh. Iya. Itu sering terjadi. Ya itu Kosem alamin. Ya kayak gitu sih. Cuman oke Sul, aku sebenarnya pernah baca quotes dan ini juga yang aku percayai ya. Pada saat itu dikatakan bahwa untuk mencapai 1,5 M pertamamu itu dari skill. Which is 1,5 M pertamaku juga dari skill. Kemudian untuk 15 M pertama itu dari hiring. Jadi kita hiring orang gitu kan. Terus 150 M pertama itu dari sistem. Yang dimana aku belum capai sana. Terus 1,5 T pertama itu dari nge-hiring leaders. Jadi leaders terus kita delegasikan. Iya. Dan 15 T itu dari brand. Oke. Dari membangun sebuah brand. Nah, aku dari step 1 ke step 2 ini bener semua gitu loh, dan kayaknya memang bener deh untuk capai ke sana. Tapi kan kamu ini maksudnya melawan arus nih, yang dimana nggak lewat skill, ya kan, nggak hiring tim, tapi bener-bener solo gitu kan sebagai seorang trader. Dan nyatanya juga ternyata bisa segede ini di umur yang 18 tahun lagi. Ini kalau kita ngomong secara persentase di Indonesia 18 tahun, kayaknya kamu top 3 deh, top 10 deh. Karena nggak tahu lagi ya umur 18 tahun siapa yang punya Ke-expose nggak ada. Yang ke-expose nggak ada kayaknya. Ya maksudnya yang benar-benar dari kosong nih. Iya. Beda cerita kalau duit orang tua ya. Tapi kalau dari kosong, bahkan yang aku tahu kayaknya kamu satu-satunya untuk sekarang. Iya. Nah jadi menurutmu ada faktor lain nggak yang maksudnya bisa membuat itu terjadi, atau menurutmu semua orang umur 18 tahun juga bisa kayak kamu kalau melakukan hal yang kamu lalui? Kan di luar sana kan bilang orang pada bilang kan, gue kerja keras gitu kan. Ya. Tapi menurut aku pasti selalu ada unsur hokinya. Pasti harus ada lucknya gitu. Jadi kayak seandainya aku pun bisa desain tapi nggak ada momentum skill buat kayak COVID crash itu nggak terjadi, nggak bakalan kayak sekarang gitu kan. Kalau misalnya marketnya kripto nggak rally nggak bakalan kayak sekarang juga gitu. Jadi kayak momentumnya sama ya kehokian kitanya itu harus ngedukung juga gitu. Jadi nggak semuanya tentang skill sih, ada unsur hokinya sih. Untuk umur 18 tahun yang bisa punya uang 20 miliar misalnya. Amin. Oke. Oh ya, untuk umur 18 tahun yang punya 20 miliar itu berarti dibutuhkan kehokian yang maksudnya juga nggak bisa dimiliki oleh semua orang. Iya. Walaupun skillnya sama, belum tentu rezekinya sama. Iya. Karena garis hidup seseorang itu udah ditentukan sama Tuhan kali, seperti itu. Iya, benar, setuju. Cuma kayak hoki itu dapatnya dari mana sih? Hokinya itu dapat dari showing up every day kan. Kalau kita setiap hari ada, ujung-ujungnya pasti hoki gitu. Kalau kita setiap hari coba, setiap saat coba, pasti ada momennya kita hoki gitu kan. Jadi kita nggak skip gitu. Kayak gitu sih. Jadi kayak
Iya. Tapi kalau ada orang yang baru memulai nih, misalnya dari awal gitu kan. Iya. Oke, aku juga pengen sukses nih kayak Suli, gitu kan. Punya uang miliaran, masih muda banget. Apa yang harus lakukan gitu loh? Mulai kejar uang sih. Jadi kayak mulai kejar uang. Iya. Karena gini, orang-orang kan bilang awalnya kayak, oh jangan kejar uang dulu gitu kan. Oh kita harus belajar dulu. Tapi kalau kita kejar uang, lama-lama semuanya ikutan gitu. Kayak misalnya kalau kita kejar uang, ujung-ujungnya, oh berarti kalau kita pengen kejar uang, oh kita harus bisa skill ini. Jadi ujung-ujungnya belajar skill ini gitu kan. Kalau kita kejar uang, oh ujung-ujungnya, oh kita harus kenal dia. Jadi networknya ujung-ujungnya grow gitu kan. Jadi dengan kita kejar uang sebenarnya aspek lain itu sebenarnya secara nggak langsung ikutan grow gitu. Kalau kejarnya benar gitu. Oke, soalnya aku pernah bikin video ini tentang jangan kejar uang. Aku yang buat gara-gara aku bilang bahwa uang itu akan datang sendiri kepada orang yang punya skill. Iya, tapi di satu sisi kalau buat yang baru mulai menurutku memang harus kejar uangnya. Gitu. Mungkin kata lebih tepatnya kejar uangnya tapi jangan fokus pada uangnya. Iya. Karena kalau kita fokus pada uang, kita akan benar-benar melupakan banyak hal nih. Yang misalnya contoh ya, untuk menciptakan sebuah produk yang bagus, itu kan pasti marginnya akan semakin tipis dong, untungnya semakin tipis. Tapi gara-gara kita fokus ke uangnya atau cuannya, akhirnya kita menciptakan produk yang jelek. Itu kan juga bukan seperti itu kan maksudnya. Iya. Jadi memang itu kan overclaim gitu kan biasanya. Iya. Jadi maksudnya gara-gara dia fokus pada untung banyaknya, akhirnya dia nggak mau ciptain produk yang bagus. Yang dimana sebenarnya adalah ciptakan dulu yang terbaik yang kamu bisa dari produk itu. Kalau masalah uang itu akan ngikut, kalau produkmu bagus akan rame gitu loh. Iya. Nah ya kurang lebih seperti itu. Apa satu hal yang kamu pelajari selama mungkin pada saat kamu kerja dari umur berapa tadi? 2 SD? 2 SD. Umur berapa itu ya? 14 tahun ya? Wah itu kurang dari situ sih. Kayaknya nggak nyampe 2 kepala deh umurnya. Oh iya, pokoknya selama kamu mulai cari duit sampai ada di umur 18 tahun dengan 20 M ini, apa satu hal yang kamu pelajari gitu loh tentang cara hasil uang ini? Harus mulai ya. Jadi kayak orang tuh banyak ngomong doang gitu kan. Baik, oh gue pengen ngerjain ini, ujung-ujungnya nggak mulai. Tapi yang sebenarnya impactful itu ya mulai dulu aja gitu. Mau gagal atau enggak belakangan. Iya. Itu yang paling penting mulai ya. dulu aja gitu. Biasanya yang aku tahu itu orang yang berhasil itu gagalnya banyak gitu di belakang lo. Jadi kayak ya mulai dulu aja gitu. Ya, Nothing wrong. Oke, aku boleh tambahin Kak Sul. Yeah. Kalau yang aku lihat dari Suli juga bukan hanya sekedar mulai, tapi fokus pada satu bidang. Iya. Jadi contoh, kamu waktu itu udah masuk ke saham nih. Dan fokusnya di trading kan, kamu beli di bawah, jual di atas dan lain-lain. Nah, pada saat kamu mau pivot pun atau pindah, itu tetap di industri yang sama yang dimana kamu kuasai, yaitu forex. Iya. Dan kemudian pada saat kamu mau pindah lagi gitu kan, oh ngeliat forex sudah nggak jalan nih, kamu pindahnya ke kripto. Iya. Tapi tetap skill tradingmu itu kepake. Iya. Itu yang aku alami juga. Jadi selama 7 tahun aku jadi content creator, itu nggak langsung ada di tahap sekarang. Tapi awalnya aku coba vlog, horor, musik, semua aku coba kecuali ASMR. Pokoknya aku coba semua. Nah tapi tetap pivotnya di area-area sini. Bahkan waktu itu aku sempat mencoba untuk membangun bisnis di luar daripada skill yang aku punya. Bangun tim e-sports, bangkrut, 600 juta rugi. Bangun sekilas aja aplikasi rangkuman buku, aku sendiri malas baca buku, bangkrut juga 450 juta. Nah itu kan di luar daripada jalurku. Tapi begitu aku bangun bisnis yang sama dengan skill setku, yaitu bangun konten kreator, buat konten dan lain-lain, bangun influencer, jalan. Iya. Nah dan ini yang harus ditekankan oleh mereka. Jadi bukan cuma sekedar mulai, tapi harus memang fokus pada satu gitu loh. Iya. Karena orang yang paling konsisten dan yang paling lama di dalam industri, yang paling bertahan, dia yang nanti paling sukses di industri itu. Iya. Karena dia akan keluarkan jam sampai beribu-ribu jam, berpuluh-puluh ribu jam untuk di satu hal yang sama secara terus-menerus. Ya, be the best lah di satu bidang gitu. Be the best di satu bidang, ya kan? Oke. Kamu 20 miliar di umur 18 tahun. Targetmu pasti lebih daripada itu dong. Iya. Apa strategi yang akan kamu terapkan untuk mencapai 1T pertamamu? Oh, enggak, maksudnya 1T aku nggak pernah forecast sampai sejauh itu sih. Oh iya, yang lebih dekat 100M. 100M. Iya. Apa strateginya? Gak ada sih, ikutin jalan aja sih. Karena kalau misal gini, di finance, di misal kayak kripto gitu, kita set target justru gagal gitu. Jadi kayak nggak boleh di set target gitu. Let it flow aja. Jadi kayak marketnya nunjukin apa, kita set gitu. Karena kalau misal dipasangin kita pengen dapat duit berapa, tapi kita misal udah deket gitu kan, tapi marketnya itu nggak sesuai dengan jalan kita, tapi kita nggak mau keluar gitu kan, gara-gara udah ada target angkanya. Paham. Jadi matters gitu. Paham, tapi maksudnya tetap berarti kamu masih cara menghasilkan sampai 100M-nya itu lewat kripto, itu kan intinya? Iya, kedepannya pengen bangun tim sih. Oke, bangun tim untuk bangun bisnis atau apa nih? Ngarah ke sana sih. Jadi mulai diversifikasi ke depannya, intinya pengen buat private fund sendiri lah. Itu end goalnya ke sana. Orang gitu kan. titipin duit ke kamu? Enggak, duit aku sendiri. Oh, duit gitu kan. kamu Jadi aku sendiri. jadi LP sama GP-nya sendiri. Jadi limited partner, general partner sendiri gitu kan. Kedepannya pengen ini sih. Jadi aku sekarang udah ada tim gitu kan. Jadi analis sudah ada gitu kan. Tapi tetap aku yang harus analisa juga gitu kan.
kedepannya juga di forex gitu kan. Tim buat ngurus capitalnya ada gitu kan. Oh jadi bukan cuman kamu all in di crypto tapi pengen balik lagi ke forex? Ya karena kedepannya flow-nya pengen kayak gini, pengen cari duitnya di forex, terusnya dilempar ke crypto gitu. Buat kayak, investasi. Ya kayak MicroStrategy kan cari duit dari ngebuat aplikasi gitu kan. Betul. Ngebuat software gitu kan, terusnya dilempar ke Bitcoin. Nah sama kayak gitu, gue pengen kayak gitu juga gitu. Oh jadi itu strategimu untuk sampai ke 100 M? Iya. Kalau ke 1T? Oh itu nggak tahu. Masih belum tahu gimana caranya? Iya nggak tahu itu. Cuman seharusnya by that time udah sampai 100 M harusnya ada cara lagi lah. Iya. Bakal kebuka lagi lah ya. Iya. Jadi ya step by step aja dulu. Iya. Sul, tapi kan berarti sekarang uangmu nih masih 100% di kripto nih, which is sekarang market kan volatile banget. Dan pertanyaan sejuta umat orang, kapan altcoin season peak-nya? Karena kan kamu juga pasti harus keluar dong di momen itu. Kalau nggak kamu akan balik lagi nih, lagi ke hartamu yang semula. Jadi harus kita keluar di momen yang tepat. Kapan? Sebenarnya kalau ditanya sekarang juga kapan, itu kita nggak tahu. Jawabannya itu kita nggak tahu. Tapi kemarin kamu bilang Februari. Tapi datanya udah berubah sekarang. Berubah lagi? Iya. Jadi kita nggak bisa pakai data. Maksudnya setiap hari kan ada data informasi baru kan. Jadi kita nggak bisa. Kita bisa pakai beberapa indikator kan. Ada yang bilang 1. Ada yang 160 atau 16 bulan plus halving gitu kan. Itu nempatin kita di Agustus 2025. Peaknya itu di situ. Kok mundur-mundur terus ya ini? Nah, tapi itu kan itu indikator pertama. Indikator ya gitu kan. 2. Ada yang bilang berdasarkan seasonality-nya. Jadi ada satu indikator namanya seasonality index, itu di Oktober lah. Oktober 2025. Lebih lama lagi tuh. Ya makanya setiap orang kan beda-beda kan. Tapi gini, poinnya tuh kita nggak butuh exit on the top gitu. Kita nggak butuh kayak exit pas ini puncak langsung keluar semua gitu. Kayak nggak harus kayak gitu kan. Kita nggak harus keluarnya itu bener-bener di puncaknya atau enggak bahkan pas alt seasonnya lagi mulai di tengah-tengah pun kita keluar nggak apa-apa gitu kan. Yang penting sudah untung. Yang penting untung gitu. Bersyukur kan. aja. Jadi kayak karena problem yang aku lihat ya karena aku ada teman orang kripto juga kan, dan mereka aku belajar dari cycle-cycle sebelumnya mereka gitu kan. Problemnya itu bukan how to make money-nya di alt season, karena itu easy gitu kan, semua orang bisa gitu kan. Lempar asal koin apapun bisa gitu kan. Di cycle lalu ya gitu, di siklus kriptonya lalu gitu. Tapi problemnya itu keluarnya gitu. Jadi kayak mau keluarinnya kayak gimana? Cara keluarinnya kan kayak gimana gitu. Nggak harus scale out pelan-pelan aja sih. Jadi DCA out gitu kan, pelan-pelan keluar. Misal udah naik 100% portfolio keluar gitu kan. Naik dikit keluar gitu. Pelan-pelan keluar ya. Di cash outnya ke Bitcoin atau enggak ke USDT cash, terusnya di stake gitu kan, diapain, dilempar ke Bitcoin. Ujungnya kayak gitu. Menurut Suli sendiri bulan berapa nih sesuai sama yang kamu analisa? Harusnya setelah Trump ini, jadi di kuartal 1 akhirnya itu harusnya udah mulai mendekati ke puncaknya lah. Jadi Juni Juli lah. Itu kuartal 2 weh. Ya, maksudnya kan transisi kan. Oh. Ya, jadi di range Juni Juli harusnya udah mulai exit lah gitu. Berarti masih lama banget ya? Iya, cuma kan again nggak tahu kan, data bisa berubah gitu. Jadi dan aku react based on data kan gitu. Jadi kalau datanya bilang buat sekarang hitungannya ya segitu Juni Juli gitu kan. Walaupun di beberapa minggu yang lalu tuh Maret kan. Iya, tahun lalu itu bilangnya Maret 2025. Kenapa? Karena kan alt season kan indikatornya kan udah di atas kan. Jadi kayak ditarik aja plus 66 hari. Dapat itu di Maret gitu pas itu. Dan sekarang dapatnya itu di Juni Juli gitu. Jadi beda datanya. Tapi sebenarnya berarti kita kalau mau memprediksi kripto ini sebenarnya nggak ada yang pasti gitu loh. Tergantung news aja, tiba-tiba misalnya ada perang lagi, tembak roket lagi, drop lagi. Gak ada yang bisa tahu secara exactly gitu apa yang terjadi. Biasanya peak itu terjadi bukan berdasarkan siklus. Biasanya ada yang collapse gitu, ada yang bangkrut. Kayak cycle lalu itu yang bangkrut FTX, ya kan? Terra Luna yang tiba-tiba ke nol gitu kan. Yang dibilangnya stable coin kayak USDT gitu kan, tahu-tahu bukan gitu. Biasanya itu harus ada event gitu kan. Jadi harus ada terjadi sesuatu baru ada yang bangkrut. Iya, harus ada yang collapse gitu, harus ada yang hancur. Kalau nggak ada yang bangkrut? Ya kemungkinan besar nggak, karena dari kemarin siklusnya kayak gitu dari kripto. Dan semoga bukan salah satu koin yang kita pegang yang bangkrut tuh ini. Nah bisa aja kayak let's say ya, salah satu checks terbesar misal yang kuning itu, tiba-tiba dia bangkrut gitu. Bisa aja kayak gitu collapse-nya. Anjir. Atau enggak misal Hyperliquid tahu kan? Tahu. Nah itu bisa aja dia bangkrut. Jadi kayak Hyperliquid kan sekarang stake node-nya kan 16 kan. Jadi kayak buat ngejalanin servernya 16. Bisa aja tiba-tiba ada yang hack terusnya bangkrut gitu kan. Jadi itu jadi puncak bull marketnya bisa gitu. Ya pokoknya harus ada yang bangkrut gitu. Atau enggak bisa aja ya. Again ini bukan ya. Tapi USDT bangkrut gitu kan. USDT kan gila weh. Kan sebenarnya USDT itu kan nggak di back sama private company. Jadi USDT kan dibilangnya one on one kan. Jadi satu USDT sama dengan $1. Tapi kan sebenarnya kalau kalian cek di websitenya, itu USDT itu dipegang supply besar itu sama satu private company.
Dan kita nggak tahu private company ini laporan keuangan di belakangnya kita nggak tahu gitu. Jadi nggak transparan gitu kan. Jadi bisa aja ini bangkrut, bisa aja yang checks kuning nomor 1 bangkrut. Bisa juga apa gitu. Jadi we don't know gitu. Tapi harus ada satu hal yang collapse biasanya kalau supaya uangnya mengalir ke yang lain, supaya semua orang takut gitu. Karena biasanya the top happens ya kan. Jadi puncaknya itu terjadi pas semua orang udah berhenti tanya puncaknya itu di mana gitu. Jadi kayak semua orang udah FOMO gitu kan, semua orang udah euforia udah berasa. Yang itu puncaknya di situ biasanya. Semua orang udah berhenti lah tanyain. Kan sekarang kan orang masih tanya kan, kapan puncak? Bitcoin itu topnya di mana? Berarti belum top gitu. Anggapnya kayak gitu. Tapi pas nanti udah shoot up ke atas gitu kan, Bitcoinnya udah rally, semuanya altnya udah rally gitu kan. Orang udah berhenti tanya gitu kayak ini puncaknya di mana itu most likely itu bisa puncaknya gitu. Cuman maksudnya aku penasaran sih kenapa maksudnya Bitcoin kalau misalnya turun itu altnya juga ikut turun padahal sebenarnya kan kita masuk ke dalam sebuah koin yang beda nih sama Bitcoin. Karena ekosistem ya. Jadi kan confidence investor, tingkat kepercayaan investor sama altcoins itu kan bergantung sama Bitcoin. Jadi kan Bitcoin itu utamanya. Gitu. Berarti bisa aku ngomong bahwa sebenarnya bukan semata-mata harga Bitcoin turun yang mengakibatkan alts turun, tapi sebenarnya begitu Bitcoin turun harganya itu orang yang dari alts juga cabut duitnya juga di situ kan? Iya, karena orang takut ngeliat Bitcoin ya kan. Jadi ada correlation ya. Makanya kenapa ini sekarang lagi pada merah semua kecuali BGB hijau sendiri kan? Iya. Karena orang masih hold di dalam. Basically kayak gitu kan? Enggak, karena BGB itu dijagain sebenarnya. Ya jadi BGB itu kalau Sam cek historinya, BGB itu nggak pernah retrace di bawah 30%. Karena gini, ini bicarain Bitget ini nggak apa-apa nih? Atau gimana? Nggak apa-apa. Karena gini, sekalian kita udah masuk ke maksudnya koin alts yang kira-kira berpotensi bagus untuk di tahun depan. Karena di tahun ini. Ini bukan di sponsor Bitget atau kayak gimana ya. Cuma Bitget kan exchange baru kan. Jadi logiknya tuh kayak gini. Kalau exchange baru punya tokennya sendiri, misal kalau saya invest di BGB, terusnya BGB turun 50%. Kan kayak gila ini Bitget sampah gitu kan, dikata-katain Bitget ya kan. Jadi strategi mereka menurut aku ya kayak gini. Jadi mereka itu invest di market making ya gitu. Jadi secara nggak langsung kalau misal semua koin lagi turun mereka itu jagain. Jadi pas misal nih sekarang semuanya merah gitu kan kecuali BGB. Semua orang perhatiinnya apa? BGB kan. Betul. Promosi kan buat Bitget ya kan. Jadi cara mereka maininnya kayak gitu menurut aku ya, karena kan mereka checks baru kan gitu. Sedangkan kalau misal mereka nggak jagain barangnya, nggak dibuatin temboknya di bawah, jadi kayak kalau turun aja gitu kan, dibiarin sama mereka. Terus misal kalau saya influencer gitu kan ngepost BGB, anjir ini BGB turun, jadi kayak bad influence buat Bitget aplikasinya gitu. Tapi gini ini nggak di sponsor Bitget atau kayak gimana gitu. Ini cuma salah satu thoughts aku aja gitu. Kalau Okta bagus gak? Enggak bercanda. Kenapa jadi masuk ke sponsor ya? Oke tunggu. Kalau misalnya itu tadi Bitget. Nah sekarang 5 altcoin yang kamu paling percaya di 2025, apalagi di first quarter di first quartal inilah yang bisa shoot up itu apa aja Sul? Pertama tadi BGB ya? BGB bakal apa ya? BGB itu paling tahan banting lah bilangnya lah. Oke, jadi kalau kamu main safe itu bisa. Tapi bukan rekomendasi. Oh, bukan rekomendasi. Oke, ya udah 5 rekomendasi ulang deh 0. Yang udah pasti ETH kemungkinan sebelum Juni ke 5.000 lah, ke all time high-nya. Itu udah hampir pasti lah. Oke, terus? Ya kan. Jadi ETH itu udah. Tapi kan itu cuman di bawah 100%. So, orang kan maunya beggar. Oh, tapi 50%. Jangan salah 50% kalau taruh ke instrumen lain kapan dapat ya? 10 tahun dapat ya? Iya ya sih. Kan? Jadi itu udah lumayan banget gitu. Iya. Tapi kalau 50% kurang pakai leverage token dapat itu. ETH 2L ya kan. ETH 2 long gitu, 2X gitu. Iya. Dapat. Iya. Ini salah satu token yang ini juga Hyperliquid juga bisa ya kan. Tapi average aku udah di bawah banget. Ya itu. Hyperliquid bisa ke berapa? 44. Target pertama aku di 50 ya kan. 50 tapi, kamu exit dulu sedikit. Iya. Itu aku udah garap airdropnya dari beberapa bulan yang lalu, udah masuk dari $4 gitu kan. Jadi udah average aku udah di bawah banget. Cuma aku percaya itu ya itu apa ya? Itu beneran ada revenue-nya, beneran ada gitu kan. Project dalamnya beneran ada barangnya gitu kan. Beneran ada isinya gitu. Bukan sekedar project kosong gitu. Tapi udah 21 dia sekarang. Sekarang berapa 21? Oh, gue nggak cek. 21 sekarang. Jadi saatnya beli malah ini ya. Iya. Oke, terus mungkin pada saat ini video tayang paling udah 30 lagi. Oh, nggak tahu. Ya terus? Ya alts yang aman-aman ya BGB itu aman gitu. Tiga itu aja sih tadi sih ETH. Kamu cuma 3 ini? Oh enggak, ada banyak. Ada banyak. Mostly kan ini kan. Enak kayaknya bagus juga tuh Sul. Kayak koin yang berhubungan sama AI di Q1 bakalan play out gitu kan. Berarti tahu. Iya, Bitensor tahu bisa gitu kan ke 820-an kemarin hitung gitu. Di Q1 ini ya. Oh, Q1 belum tentu. Tapi sesuatu yang berhubungan sama AI, apalagi AI agent, yaitu bakalan rally di Q1 ini. Terus yang hubungan sama Ethereum ecosystem. Jadi kalian bisa ke coin market cap,
Terusnya ke bagian kategorinya itu ada Ethereum ecosystem namanya, ya kan. Itu bisa dicari. Nah, koin yang situ ya kan kayak contohnya ada bahasanya layer 1, layer 2 gitu kan. Itu bisa naik kemungkinan besar kalau ETH-nya perform gitu. Jadi tinggal diikutin aja. Oh, oke. Ya. I see. Nah, berarti sekarang exit plan-nya. Itu tadi udah kita ngomong masalah altcoin-nya, ya kan? Kalau misalnya anjlok dan itu pasti dipastikan 2025 udah mulai turun kan? 2026 lah. Nah, iya. Itu kan pasti kamu udah keluar dari situ masuk ke Bitcoin dan lain-lain. Iya. Apa yang kamu akan lakukan di masa-masa suramnya itu lagi sebelum nunggu lagi di cycle berikutnya? Ya, diputar tadi. Sebenarnya masih belum tahu exactnya ngapain. Tapi pertama kita bakalan lemparin ke forex. Jadi karena bear market itu waktu terbaik buat kita bangun sesuatu gitu kan. Kalau lagi bull market itu terlalu euphoric gitu. Orang itu noise-nya terlalu kiri kanan berisik gitu kan. Tapi kalau lagi bear market semua orang diem karena lagi merah gitu kan. Jadi kayak euforia nggak ada. Di situ waktunya buat kita sebenarnya belajar ya kan dan lain-lain gitu. Tapi kalau di bear market aku bakalan yang pertama yang tadi forex itu, jadi bangun tim. Yang kedua kuliah dulu. Lihat dulu nanti duitnya berapa. Terus saya pengen simpel sih di stake aja USDT-nya, itu bisa gitu kan. Atau enggak ada banyak sih long call put option gitu kan. Itu cara nge-arbitrage, cara nge-hedge posisi kita gitu. Ya sih saya kalau nggak tahu mau ngapain ya simpel sih hold Bitcoin aja sampai 2045 gitu kan. Itu bisa. Iya, karena kemarin 2045 diprediksi sama Michael Saylor ke 50 miliar bear-nya. Iya, itu bear case-nya $3 juta. Iya, $3 juta ya kan? 50 miliar kan rupiah. Dan peak-nya atau high-nya itu sampai 795 miliar. Iya, ratusan. Iya. Ya kan? Iya. Nah, jadi strategiku sendiri nih Sul. Aku pengen setiap hari beli Bitcoin 1 juta. Oke. Setiap hari. $1 juta. 1 juta rupiah dong, 1 juta rupiah dong. Oke. Nah, tapi itu setelah aku exit dulu. Aku exit dari alts gitu kan. Aku bakal masuk ke situ karena kalau misalnya kita ngomongin dia bener-bener ke 50 miliar aja dari harga sekarang 1,6, itu udah kali berapa itu kan? Iya. Udah kali 40 ya? Iya, dan Saylor itu bukan orang bego gitu. Iya, pastinya. Iya. Kayak dia nge-forecast itu bukan asal bilang angka $3M itu enggak gitu. Pasti dia ada modelingnya di belakang, pasti ada ngitungannya gitu. Dia udah triliuner, jadi udah nggak mungkin sebodoh itu untuk mengeluarkan angka lah. Bahkan dia dulu kan skeptis kan sama Bitcoin kan. Ya terusnya dia ujung-ujungnya jadi Bitcoin maximalist kan sekarang kan. Yang paling Bitcoin tuh dia gitu. Gitu. Dan maksudnya kan kemarin sempat ada isu juga bahwa bisa dihack pakai quantum computer, Bitcoin dan lain. Itu menurutmu gimana? Itu sebenarnya udah banyak yang ngejawab ya. Cuma sebenarnya jawaban simpelnya tuh kalau beneran quantum computing bisa ngehack, quantum computer bisa ngehack Bitcoin, itu berarti kayak misal ini kan pin di HP kita kan berapa? Kosnya berapa pinnya? 6 digit. 6. Itu ini lebih gampang kehack daripada Bitcoin ya, gitu kan. Bank pinnya berapa? 4 kan? Atau berapa gitu? Betul. Itu lebih gampang kehack daripada Bitcoin, crypto in whole general gitu kan. Jadi yang harus di-worry itu sebenarnya traditional finance ya. Itu lebih gampang collapse daripada once quantum computing terjadi gitu kan. Cuma kalau ditanya Bitcoinnya kayak gimana, biasanya terjadi fork sistemnya. Jadi maksudnya kayak gimana? Jadi di Bitcoin system tuh ada 51% agreement. Jadi kalau 51% orang setuju buat ngelakuin X, itu bakalan terjadi gitu. Kayak misal terakhir, ini istilahnya itu hard fork ya. Jadi kau saya pernah dengar Bitcoin Cash gak? Bitcoin Cash, iya. BCH ya. Nah itu asalnya dari Bitcoin sebenarnya. Jadi di separate tahun 2017 gitu. Cuman sekarang BCH gimana ya? BCH rungkat, hancur. Karena orang nggak pengen pakai BCH. Jadi pas itu ada konsensus yang agree mereka pengen separate buat Bitcoin tuh dipecah gitu di bawah. Jadi BCH satunya. Jadi dua-duanya jalan. Sini ada yang ngeran, ya kan? Sini ada yang ngeran juga. Kan ngeran itu butuh no server dan lain-lain kan. Nah itu pas tuh sempat terjadi hard fork. Nah sama juga nanti seandainya pas Bitcoin ada quantum computer harusnya majority kan Bitcoin kan sekarang defense itu pakai SHA-256 kan. Jadi apa kayak itu suatu enkripsi lah di kripto lah. Buat ngejelasinnya agak panjang tapi intinya itu enkripsi yang kalau pengen ngehack butuh jutaan tahun lah buat kita tembusin sistemnya lah gitu. Tuh ini Satoshi Nakamoto ciptain ini waktu itu gila banget ya. Iya 2008 ya dia ciptain ya. Pas market crash dia ciptain gitu. Itu Bitcoin. Gila itu. Iya. Maksudnya kayak pemikiran gimana sampai bisa menciptakan segininya itu sistem kan. Iya. Dan sekarang udah autopilot. Iya, di run sama banyak orang di banyak negara gitu. Damn. Oke, terus lanjut. Dan kan sekarang SHA-256 kan. Di upgrade lah sistemnya sama mereka lah. Jadi SHA-512 gitu kan bisa kan. Jadi kayak tinggal di upgrade aja sistemnya dan tinggal di fork aja gitu kan.
terjadi gitu. Jadi bakalan safe gitu. Ujung-ujungnya nggak bakalan jadi threat sih. Tapi kalau dia tanya bakalan ada FUD atau enggak, bakalan ada orang takut-takutin gitu kan. Ya pasti ada gitu kan. Cuman mungkin alts-nya ya yang sekarang yang harus dipertanyakan. Bisa aja kena hack di ya, alts-nya bisa gitu kan. Tapi misal kayak alt sekarang, misal kayak let's say kedepannya quantum computing anggap 2030-an, 2040-an ya kan, baru advance gitu atau mendekati itu gitu. Aku rasa alts yang sekarang itu udah nggak bakalan bertahan di 2030 itu udah bakalan kayak ganti lagi. Iya, cycle-nya itu pasti berubah gitu. Ganti lagi. Iya. By history, by cycle emang kayak gitu. Alts itu berubah gitu. Top 100 itu berubah setiap cycle gitu. Jadi sebenarnya gini aja lah. Buat teman-teman yang maksudnya di sini menonton yang oke, aku sekarang nggak mau invest ke Bitcoin karena Bitcoin kenaikannya berapa sih gitu loh. Mendingan dipikirin baik-baik karena alts itu balik lagi ini resikonya tinggi banget gitu kan. Dan belum tentu juga naik terus gitu. Maksudnya simpelnya tuh gini, prinsip aku ya. Kalau aku juga belajar dari beberapa orang, kalau kita nggak bisa outperform Bitcoin, mendingan invest Bitcoin. Jadi kita tarik coba ini kan 2025 kan. Coba tarik portfolio 2024, dicek gitu. Ini berhasil outperform Bitcoin atau enggak gitu. Kalau ini nggak berhasil Bitcoin tahun lalu 130% kalau nggak salah ya, year to date gitu. Kalau nggak berhasil portfolio kita grow 130% ya udah tahun ini invest Bitcoin aja, nggak usah aneh gitu. Bitcoin aja gitu kan. Atau kalau pengen yang lebih ekstrim gitu kan, compare-nya ke BTC 3L gitu. Jadi di TradingView aplikasi itu ada, tinggal ketik aja, misal koin kita apa, misal kayak ENA gitu kan. ENA USDT/BTC 3L. Nah itu di compare outperform atau enggak gitu kan. BTC 3L itu kayak gini. Jadi secara singkat dikali 3 lah gitu kan. Jadi kalau drawdown dikali 3 gitu kan. Kalau naik juga dikali 3 gitu. Jadi kurang lebih kalau BTC 3L dapat di 250-an% or something gitu. Kayak gitu. Jadi lihat outperform atau enggak. Kalau outperform ya udah taruh aja Bitcoin gitu kan. Gak usah macam-macam gitu kan. Karena Warren Buffett kan pernah ngebet kan orang-orang di kayak hedge fund gitu kan. Mereka kalau berhasil outperform S&P mereka udah jago gitu. Buktinya hedge fund yang coba puter-puter di saham itu, yang kayak kelihatannya sok pinter itu, ya kayak duitnya triliunan gitu kan. Mereka underperform. Ujung-ujung gak bisa juga kalian S&P-nya. Iya, mereka nggak ngalahin benchmark indeksnya itu 15% per tahun gitu kan. Jadi buat apa diputer-puter? Buat apa sih. Kayak udah sibuk gitu kan, stres puter liatin alts itu, tapi nggak berhasil perform 130% per tahun. Buat apa? Bitcoin aja gitu. Betul. Nah jadi ini sekarang untuk tips untuk yang menonton ini yang pengen untuk jadi trader juga seperti Suli. Sarannya tuh apakah dicoba trader dulu atau benar-benar mereka mending kerja yang lain tapi investnya di Bitcoin aja yang tadi aku bilang nyicil setiap hari? Oh tergantung, maksudnya kan trading itu kan profesi kan. Jadi kayak ya trading itu harusnya full time gitu menurutku ya. Jadi harus kayak, full time ya? Ya karena menurutku nggak ada nowhere in between gitu. Jadi antara jadi atau nggak jadi, udah cuma dua itu gitu. Sama kayak misal bisnis, antara jadi banget, antara bagus banget atau nggak ada di tengah-tengah gitu. Tengah-tengah artinya gagal menurutku ya. Jadi kayak trading, kalau orang misal udah trading kayak 10 tahun gitu kan, 20 tahun, oh tapi tradingnya masih sekali open cuma profit lossnya $1,000-2,000 itu nggak gagal hitungannya gitu kan. Jadi antara jadi banget atau nggak jadi gitu. Jadi harus dianggapnya sebagai serius karir gitu. Tapi kan trading ini kan butuh modal kan. Nah jadi of course awal-awalnya tetap harus jadi insight dulu kan. Jadi kerjanya tembakin ke tradingnya gitu. Cuma ya menurutku itu ada unsur seleksi alamnya sih. Jadi kayak nggak bisa dipaksain gitu. Kalau emang nggak bisa ya nggak bisa gitu. Kayak gitu. Ada unsur seleksi alam, ada hokinya juga ada gitu kan. Jadi butuh banyak faktornya juga, nggak selalu bergantung sama skillnya gitu. Sul, ada yang bilang 2025 bakal resesi nih, ya kan? Indonesia bakal resesi dan maksudnya ini ada virus baru lagi dari Cina kan yang baru keluar ini, dan katanya bisa setara sama COVID, bisa dikarantina lagi dan lain-lain. Aku nggak tahu lagi gimana. Cuman gimana kamu melihat tentang makroekonomi kedepannya setelah Trump naik? Ya, apakah dolar akan menguat dan rupiah akan semakin naik? Nah, konspirasinya dan kayak ini fakta ya. Jadi virus itu sengaja dirilis pas Trump menang. Jadi nanti Trump itu sibuknya itu ngurusin virusnya. Jadi media itu bisa ngejelek-jelekin Trump. Kayak gitu. Historinya juga kayak gitu tahun lalu. Jadi kan COVID kan terjadi kan. Terusnya Trump sibuk ngurusin COVID-nya gitu. Meski pas itu udah pindah presiden kan. Kayak gitu. Jadi emang sengaja dirilis, agendanya emang kayak gitu biasanya. Gila ya ini konspirasinya ya? Ya, dan most likely work lah. Sama aja kayak itu konspirasi kayak sama aja kayak kenapa kanker nggak disembuhin? Oh gara-gara industri lain bukan itu, sama lah gitu. Dan biasanya setiap kali Trump elect, US dollar itu melemah. Oh ya? Ya, ada historinya. Jadi kayak bukan makin menguat. Sebelumnya menguat gitu kan. Ada histori. Jadi 2017 pas Trump itu bilangnya ya kita bilangnya in-house lah. Dia mulai jabat sebagai presiden, dia bilang oh US dollar itu terlalu tinggi. US dollar itu terlalu kuat, langsung turun US dollar gitu. Jadi secara histori melemah US dollar gitu. Dan kalau US dollar melemah ya pair berlawanan gitu kan, gold ya kan, dan yang lainnya Bitcoin gitu ya menguat kurang lebih. Tapi bukan
detik itu juga langsung pump gitu. Tapi secara makro ya 3-6 bulan ke depan bullish gitu kan buat DXY-nya gitu kan. Buat pair yang berlawanan dengan US dollar gitu. Gitu. Ya walaupun sama aja kita juga ngejual Bitcoin kan ke dolar juga. Yeah. Kita cuain ke rupiah juga melemah juga dia. Iya, kayak gitu. Tapi ya udahlah, mungkin pumpnya lebih tinggi juga daripada kenaikan harga itu. Dan biasanya pump yang signifikan itu diikutin sama crash yang dalam juga gitu kan. Kayak hitungan aku tahun depan 2026 itu ada potential debt crisis. Jadi kayak krisis hutang gitu. Gimana tuh? Jadi the next crisis itu either negara besar collapse gitu kan. Jadi kan China itu kan ada pinjemin baik duit ke negara-negara gitu kan. Sri Lanka gitu kan. Di mereka ada pinjemin duit. Jadi kalau China ini hancur, ini bawahannya ikutan hancur gitu kan. Kayak gitu. Atau enggak antara itu collapse selanjutnya atau enggak debt crisis. Jadi krisis utang. Sikatnya kan di Amerika tuh student loan gitu kan. Di Indonesia kayak UKT gitu kan udah lama-lama udah mulai common kan. Nah itu lama-lama itu bakal jadi krisis ya gitu. Jadi misal kedepannya bakal ada anak kuliahan yang udah nggak bisa bayar kuliahnya, terpaksa mereka ngambil student loan gitu kan. Itu udah rame lah, semua orang udah bicarain. Temanku aja di Amerika ambil kok student loan. The problem sama itu nanti mereka bayar utangnya susah gitu kan. Mereka karena harus kerja untuk bayar utang itu. Iya, mereka dan itu bubble lah ibaratnya lah kayak gitu. Dan once itu terjadi, semua orang udah ngerasa kayak gini, kayak tahun 2008 lah, subprime mortgage gitu kan. Itu krisis di mana housing itu, ya kan, properti itu naik udah terlalu tinggi, semua orang ngerasa oh ini udah euphoric, udah bagus gitu kan. Terus tiba-tiba crash gitu kan. Karena orang ngerasa pas tuh ya 2008 bunganya itu terlalu tinggi gitu. Jadi mereka nggak mau bayar rumahnya gitu. Gitu. Nah sama kayak ini gitu kan, kayak ini krisis utang bisa terjadi gara-gara apa gitu kan, pas semua orang ngerasa oh ini bunganya terlalu besar gitu kan, buat apa gue bayar utangnya gitu kan. Once semua orang ini gak usah bayar utangnya, apa yang terjadi gitu, banknya gak dapat duit, collapse semuanya gitu kan. Tahun depan juga. Nah kalau kayak situasi kayak gitu gimana? Apa yang kita harus lakukan? Maksudnya apakah kita harus hold cash atau apa yang kita harus lakukan? Bitcoin itu solusinya. Kayak sales Bitcoin gue. Oke, terus? Nah karena gini, kalau debt crisis berarti yang dipertanyakan orang itu fiat currency ya kan, uangnya itu masih ada value atau enggak gitu kan. Mereka harus kerja seumur hidup buat lunasin ini utang gitu kan. Jadi kayak harus cari kontranya dong dari fiat itu apa dong. Dan sekarang yang ngelawan fiat kan bukan ngelawan ya, yang nge-support buat nerusin fiat itu kan cryptocurrency kan. Jadi solusinya kripto? Iya. Sosial kripto. Oh, udah kayak sales kripto ya ini. Gitu. Oke, tadi apa kamu bilang ada satu hal lagi yang bakal terjadi apa? Yaitu kayak misal China collapse gitu kan, atau negara besar collapse. Maksudnya kayak gimana? New World Order gitu kan, changing the New World Order itu ditulis sama Ray Dalio. Dia ada bilang kalau jadi negara itu cycle-nya itu berubah setiap berapa ratus tahun gitu kan. Jadi sekarang itu US itu lagi declining, China itu lagi naik gitu kan, kayak gitu. Dan China itu lumayan nge-loan baik banget uang ke negara-negara gitu. Kayak contohnya yang tadi aku bilang Sri Lanka aja deh ya. Mereka dengan sengaja nge-loan, let's say ya, ini nggak usah Sri Lanka atau negara apa deh ya. Misalnya China ini loan ke negara A, ada kan negara yang nggak punya currency sendiri kan. Jadi let's say negara A ini nggak punya, kalau US kan punya US dollar gitu kan, Indonesia punya rupiah gitu kan. Mereka itu nggak punya US dollar, mereka ini nggak punya currency gitu. Mereka either pakai apa, kayak US dollar, pakai negara lain gitu. Nah, let's say China pinjemin duit ke dia gitu kan. Terusnya dia let's say nggak bisa bayar gitu kan, atau dia lagi perang terusnya dia menang nggak bisa bayar gitu kan. Si negara ini cara mereka bayar utangnya kayak gimana gitu kan. Mereka bayarnya dengan properti di sana dong gitu kan. Jadi kayak lahan tanahnya yang dibayarin dong. Otomatis China ini jadi dapat kuasa atas tanah ini dong. Kedepannya shiftnya ke arah sana gitu kan. Jadi kayak contohnya Sri Lanka itu bayar utang China itu kayak gimana? Pakai tanah juga. Tanah ya? Iya, jadi dan kedepannya kalau misal let's say China collapse, ini bawahannya ikutan hancur juga, collapse juga gitu. Kayak gitu. Jadi secara long term bisa kayak gitu, itu yang terjadi gitu. Jadi itu punya siapa dong kalau semua kolaps? Tanahnya? Nah itu yang berkuasa lah. Kayak misal yang punya justru orang finance nanti ujung-ujungnya. Kayak BlackRock dan lain-lain. Kayak Russia, Ukraine gitu kan. Si Ukraine kan sempat ada deal supportive sama BlackRock ya kan. Dan kalau dicek ya, ini tujuannya buat apa? Jadi kayak sengaja gitu dibuat perang. Ini aku buat skenario aja ya. Jadi ini nggak beneran terjadi gitu. Misal ya, kenapa si BlackRock ini pengen nge-fund si Russia Ukraine ini perang gitu kan? Karena seandainya si Ukraine ini menang gitu kan, otomatis BlackRock ini kan ini harus bayar utang dong gitu kan. Kan dipinjemin duit buat militer gitu kan. Ini harus bayar utang, cara bayar utangnya gimana? Baik lagi tanah gitu kan. Jadi orang finance-nya jadi punya segalanya gitu kan. Gila juga gitu. ya. Dan ini bakalan collapse gitu ujung-ujungnya. Jadi kalau misal ada entity besar yang collapse ya ini bawahnya nih ikutan mampus gitu. Kayak gitu. BlackRock ini kayak semacam apa namanya Rockefeller ya di zaman-zaman dulu kali ya. Kayak BlackRock kan punya 10% GDP Amerika kan. Jadi gila kayak sih.
once kalian punya duit sebanyak itu, kan nggak bisa dong tembakin satu sektor doang dong. Let's say dia pengen tembakin ke apa, misal health doang gitu. Itu nggak bisa. Mereka harus pecah. Dan sektor itu kan cycle kan, berubah-berubah kan. Misal let's say BlackRock pengen naikin portfolio mereka nggak balance di bidang yang health ya gitu kan. Mereka harus buat apa? Biar healthnya ini naik. Buat krisis gitu kan. Mereka harus buat sesuatu di event road ini gitu kan. Biar ini naik gitu kan. Biar portfolio ini naik. Jadi kayak it's a game gitu buat mereka loh. Serem juga ya kayak mafia-mafia elit global ini ya. Iya. Oke. Sul, kamu kan sekarang berarti masih all in banget nih di kripto, kayak uangmu juga itu sebenarnya masih bukan dibilang pasti kan, karena kan bisa naik turun dan bergerak terus nih. Nah itu maksudnya sampai titik kapan kamu rela untuk keluar dari kripto, atau menurutmu sampai 2045 udah pokoknya keluar dari alt masuk Bitcoin lagi dan di hold aja gitu terus? Ya puter-puter kayak gitu, cuma eventually kalau butuh apa baru tarik. Iya, dan sekarang cost of living aku rendah banget sih. Gak nyampe 10 juta per bulan, gak nyampe. Iya gitu. Makanya itu kan yang aku mau tanya. Mau tarik apa gitu. Bener. Ditarik gitu. Kecuali kedepannya pengen beli. Mobil pun aku belum beli gitu. Property belum beli. Dengan nominal segitu. Menurut aku kalau orang dikasih nominal segitu udah pasti beli ini. Tapi aku belum gitu kan. Jadi aku lumayan ngejaga expense aku gitu kan. Meski kalau di spend kayak detik ini dari portfolio ditarik berapa ratus juta pun ya itu tetap nggak apa-apa gitu kan. Betul, gitu. betul. Tapi aku tetap ngejaga. Cuma kalau ditanya kedepannya kayak gimana, sebenarnya kalau strategi yang altcoins dan lain-lain itu eventually bakalan diminishing returnnya, bakalan menurun gitu kan. Jadi setiap cycle itu bakalan makin berkurang rewardnya gitu. Kayak misal 2017 itu tinggi secara histori itu semua orang bisa untung berkali-kali lipat gitu kan. Yang aku tahu dari teman gitu. 2020 juga itu terjadi baik banget, orang kaya gitu kan, orang kaya baru gitu kan, NFT gitu kan, pas itu DeFi itu baik banget lah yang terjadi. 2024 ini bisa aja cuma berapa gitu kan, dan next cycle-nya 2028, 2029 rewardnya bakal lebih sedikit sama kita gitu. Betul. Jadi eventually nggak bisa pakai cara itu terus gitu, dan at some point Bitcoin ini bakalan returnnya kan sekarang CAGR-nya kurang lebih 40% ya terakhir cek ya. Jadi CAGR itu compound annual growth rate gitu kan, jadi dihitung compounding rate-nya berapa, ditarik 10 tahun gitu. Eventually ini bakalan returnnya Bitcoin bakalan sama kayak saham lah. S&P kan dulu juga sama kan, growth-nya kenceng gitu. Tapi at some point Bitcoin bakal cuma 10-20% per tahun gitu kan. Which is kita harus cari lagi investasi yang lain lagi yang masa depan banget. Ya nanti misal anak kita kan sekarang orang tua kan skeptis sama kripto kan. Nanti kita juga skeptis nih sama teknologi nih. Udah kripto aja gitu. Nanti kayak gitu. Iya. Cuman untuk mau posisi sekarang ya masih bagus banget lah. Apalagi kalau DCA di harga sekarang ini kalau sesuai sama Michael Saylor sampai 2045 berarti 20 tahun lagi tuh masih hot lah. Dan Saylor itu kan dia punya infinite money kan buat tembak kan. Dia buat convertible note dari sahamnya gitu kan. Dia ibaratnya gadai sahamnya gitu kan. Terus saya buat ditembakin ke Bitcoin gitu. Dan Bitcoinnya naik, sahamnya naik, dia landingin lagi sahamnya, beli lagi Bitcoinnya naik, muter kayak gitu terus infinite money gitu kan. Ya gila sih. Harga MicroStrategy juga makin naik, uang saham diputar ke kripto, gini juga naik, naik lagi gitu. Dan negara kan juga FOMO Bitcoin kan ke depannya kan. Dan iya pasti. Trump itu ada janji kalau nggak salah, mereka itu pengen jaga harga Bitcoin di atas 150.000 sepanjang si Trump ini lagi ada ya di in-house ya di US ya. Dan mereka ini pengen ngambil total 1 juta Bitcoin dari total reserve ya 5% kalau nggak salah gitu atau berapa gitu. Mereka pengen ibaratnya jadi cadangan jadi reserve currency yang mereka gitu. Dan kita tahu lah kalau US sudah ngeluarin sesuatu yang lain ikutan gitu kan, sama kayak interest rate kan, US turunin yang lain ikutan turunin atau naikin gitu. Jadi kayak US itu jadi main movernya gitu. Jadi itu yang pertama tanggal mainnya aja nih. Iya tinggal nanti US ikutan beli Bitcoin, yang lain pasti FOMO juga ikutan beli Bitcoin negara loh sizingnya gitu. Jadi yang cycle ini rasanya beda sih gitu. Cuman kalau misalnya orang sebesar itu mau beli Bitcoin dengan harga yang segitu mahalnya kan nggak mungkin pakai aplikasi kayak kita Pak. Gimana cara suntik uang ke sana kan? Caranya mereka untuk beli jumlah yang sebesar itu lihat mana? Itu pakai OTC namanya, over the counter. Jadi misal dan biasanya nominal puluhan M itu udah pakai OTC gitu. Puluhan M udah pakai OTC. Over the counter market. Jadi misal aku pengen beli 1000 Bitcoin gitu kan. Itu susah banget kita pakai aplikasi checks gitu. Ya kan. Fee-nya mahal, kedua kena slippage-nya gitu. Jadi contoh, aku pengen beli 1000 Bitcoin, aku cari orang yang punya 1000 Bitcoin, aku beli over the counter. Jadi aku transfer kosan duitnya, transfer aku Bitcoinnya. Tunggu. Maksudnya cara dia dapat nomor WhatsApp-nya itu orang gimana? Ada, biasanya ada third party-nya. Jadi kayak misal checks kuning yang nomor 1, itu ada checks kuning namanya OTC gitu. Oh, checks kuning OTC. Iya, atau enggak. Pokoknya checks itu ada OTC atau enggak di Bloomberg bisa orang beli gitu kan, over the counter gitu. Bisa kayak gitu. Kalau size-nya udah terlalu besar ya. Jadi ada yang mau jual sini daripada lu jual turunin harga mendingan gue beli aja langsung. Ya makanya Michael Saylor pas tuh beli 50.000 Bitcoin atau berapa gitu di harga 97.000 itu Bitcoinnya nggak gerak kan. Justru beberapa hari setelah itu bergerak gitu kan, cuma sekedar news doang. Jadi kenapa setiap kali Michael Saylor beli Bitcoin itu harganya nggak langsung spike gitu kan? Betul. Itu gara-gara over the counter. Ya gitu. Jadi sama aja dia beli yang punya orang gitu kan, bukan beli yang dari supply yang di market ini. Ya cuma
market itu reacting based on news ya, kayak oh si seller beli gitu kan, oh gue juga beli deh gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau kayak seller buang barang, oh gue juga buang, makanya crash gitu kan, kayak gitu. Tapi selama ini Michael Saylor pernah ngejual gak? Secara ininya sih keluarin masukin ada gitu kan. Cuma kalau dicek dari sellertracker.com itu overall beli terus. Mau kemarin di puncak 66.000 gitu, 60 pas cycle lalu 2021 itu di hold semua positionnya gitu. Ya gitulah. Dia memang benar-benar mau tunggu sampai 2045 ini dulu gitu ya. Ya aku nggak tahu strategi dia kayak gimana sih. Cuma dia terus-terusan nge-loan saham dia, dibuatin jadi namanya convertible note gitu kan. Investor itu US gitu kan. Mereka itu kalau misal kayak let's say hedge fund atau kayak gimana itu ada beberapa yang nggak bisa masuk ke Bitcoin gitu kan. Cara mereka masuk lewat mana? Lewat Michael Saylor gitu kan. Mereka beli yang tadi aku namain convertible note itu. Ibaratnya mereka itu beli sahamnya, terusnya ini cashnya ini bisa dipakai sama Michael Saylor gitu kan. Terusnya Michael Saylor ini nggak perlu bayar interest rate ke investornya kayak gitu. Jadi 0% gitu kan. Jadi kalau orang bilang kayak Saylor ini bakalan kena likuidasi, range liquidation level dia itu di bawah banget gitu. Jadi kayak itu bukan kayak kita pencet tombol di aplikasi cek segitu kan, terusnya ada liquidation berapa gitu, bukan kayak gitu kan. Fee yang dia bayar itu sangat kecil gitu. Oke, paham. Satu hal yang aku cuma mau pesan untuk semua yang nonton ini adalah kita punya jalannya masing-masing. Jadi sempat pas di postingan terakhirku di 2024 itu aku tulis 7 hal yang kalian harus lakukan untuk di 2025 kalau mau sukses. Nah, salah satunya aku bilang jangan iri dengan pencapaian orang. Yeah. Karena kalau kalian iri dan pencapaian orang yang makin sukses, kalian yang sebenarnya makin rugi. Karena kalian yang iri kan, orangnya kan nggak tahu bilang kalian iri sama dia. Yeah. Jadi kan kalian yang pendam itu kepahitan, kalian pendam itu rasa sakit, ya akhirnya membuat kalian jadi pengen ngelakuin hal yang negatif dan lain-lain, akhirnya berimpact pada hasil yang negatif juga. Yeah. So, Sul, sebagai penutup, apa yang kamu mau sampaikan untuk generasi muda ini, apalagi di Indonesia, untuk mencapai generasi emas 2045? Ada. Apalagi kan aku dengar terakhir ada mau pendidikan saham untuk anak SD kan, edukasi. Iya. Oh itu enggak sih, not recommended sih. Oh itu not recommended. Kenapa sih? Semuanya jadi sistem apa ya? Semuanya di print hal yang sama gitu. Jadi kayak nggak recommended aja sih. Kalau edukasi kripto? Sama juga nggak recommended. Tetap nggak recommended. Iya. Kayak jangan SD lah gitu, SMP oke lah gitu. Atau nggak buat itu sebagai opsi gitu. Jangan untuk semua orang. Kalau cara jadi content creator? Oh itu itu boleh ya. Boleh itu, let's influencer itu. Ya, balik. Jadi pesanmu apa untuk orang-orang yang masih berjuang di luar sana, karena mungkin aku dan Suli mungkin udah mendapatkan kehokiannya itulah. Nah buat teman-teman yang masih berjuang untuk mendapatkan kehokiannya untuk bisa mengubah level hidup mereka harus ngapain, Sul? Aku paling nggak bisa kayak gini-gini. Nggak apa-apa, khusus di sini aja kamu harus bijak. Ya semuanya ada waktunya masing-masing lah gitu. Jadi kayak dulu aku juga sering lihat kayak di YouTube orang ini udah rich umur segini, di umurnya udah rich uang segini gitu, kayak justru jadi ngemicu fear sama greed gitu. Jadi kayak makanya menurut aku notice kalau gak semuanya itu punya rezeki yang sama gitu lah, di momen waktu yang sama gitu. Bisa aja waktu lo itu umur 20, umur 25. Jadi kayak setiap orang ada waktunya gitu. Jadi kayak nggak bisa tiba-tiba lah. Dan yang masih berjuang walaupun juga udah nggak mudah, misalnya umurnya udah kepala 3 atau kepala 4 pun masih ada peluang gitu kan. Iya. Karena Colonel Sanders saja umur 80-an kan baru bisa punya KFC. Iya. Jadi maksudnya jangan berkecil hati selama kita nggak mental block. Itu cuma orang sering salah gunain kayak setiap orang punya timeline-nya masing-masing. Akhirnya jadi nyantai gitu. Nah nggak kayak gitu. Betul. Kayak gitu. Cuma kayak tapi bagus sih kayak orang kena mental gitu ngelihat orang sukses gitu. Aku juga dulu kayak gitu, kayak kena mental ngeliat orang sukses kok nggak bisa ya, terusnya jadi kerja gitu kan. Iya. Cuma tetap kayak setiap orang punya timeline-nya masing-masing lah gitu lah. Mau nggak mau kita harus menjadi orang yang ambisius untuk kebaikan diri sendiri. Iya. Jadi tidak selamanya orang ambisius itu buruk loh. Karena banyak orang kan ini cewek terlalu ambisius nih gini-gini. Enggak juga, karena memang dia punya tujuannya masing-masing gitu loh. Dengan kamu ambisius ya kan pasti punya target, ambisius untuk apa kan? Iya. Ya itu sih. Dan memang ya aku lihat orang-orang yang sukses pun juga punya drive-nya masing-masing. Karena kalau dia nggak punya drive-nya gimana mau kerja keras kan? Iya.